Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama aku Miftah Fatur Rahman Bakri di presentasi tentang sejarah Indonesia. Saya sendiri Miftah Fatur Rahman Bakri dari kelas 12 IPA 4. Apa sih yang akan saya jelaskan nantinya? Oke, saya akan menjelaskan tentang peranan tokoh nasional atau daerah dalam menjaga keutuhan bangsa, yaitu ada Margonda yang merupakan tokoh nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan, lalu ada Rasuna Said yang juga merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan hak-hak wanita dan juga memperjuangkan kemerdekaan, dan juga ada yang terakhir yaitu Darmo yang juga merupakan tokoh nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yuk kita masuk materinya. Nah, ini ada quote dari Henry Ford, yaitu kegagalan hanyalah kesempatan untuk mulai lagi, tapi kali ini lebih cerdas. Ya dong, masa gagal terus, masa harus jatuh 2 kali gitu, nggak mungkin kan. Jadi ya udah. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang Margonda. Margonda sendiri lahir pada tanggal 1 Maret 1918, lalu meninggal dunia pada tanggal 16 November 1945. Meninggal di usia 27 tahun dalam pertempuran ketika pasukannya menyerang tentara Inggris di Kalibata pada 16 November 1945. Ia adalah tokoh nasional pejuang kemerdekaan. Namanya diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Depok, yaitu Jalan Margonda. Ya. Lalu riwayat hidup. Margonda lahir dan besar di Bogor. Seperti yang tadi saya jelaskan, pada usia 2 tahun ia dan keluarganya pindah dari Jonggol dan tinggal di Jalan Ardio. Bagi yang nggak tahu Ardio itu di mana, sekarang itu Bogor Tengah. Waktu masih sekolah, Margonda terkenal sebagai atlet berprestasi. Nama aslinya adalah Margan. Dia menikah dengan Maimunah, keponakan MS Mintaredja yang pernah menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kepresidenan Soeharto sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Saat Jepang takluk dengan bom atom Amerika di Nagasaki dan juga Hiroshima pada tahun 1945, Margonda ikut aktif dalam gerakan kepemudaan yang membentuk Laskar-Laskar Margonda bersama tokoh-tokoh pemuda lokal di wilayah Bogor dan Depok mendirikan Angkatan Muda Republik Indonesia atau yang bisa disebut dengan AMRI yang bermarkas di Jalan Merdeka, Bogor. Umur AMRI sayangnya di bawah naungan Margonda relatif singkat. Mereka pecah dan anggotanya bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR), lalu ada Pemuda Sosialis Indonesia, dan juga kelompok kecil lainnya. Margonda masuk ke anggota BKR di Bogor setelah mengikuti pendidikan kemiliteran secara singkat. Ia dimasukkan ke Batalion Kota Bogor dengan pangkat Letnan Muda. Dari Bogor, ia naik kereta api dan bergabung dengan pasukan Batalion 1 di Depok. Ketika gugur di Kalibata, bersama rekannya jenazahnya dibawa ke Bogor, tempat kelahirannya. Makamnya lalu dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Dredet, Bogor. Nah, nggak jauh-jauh dari tokoh Margonda, kita juga akan membahas tentang peristiwa Gedoran Depok. Sejarah awal berdirinya Depok oleh Cornelis Castellane saudagar VOC, ya. Si Cornelis ini nih menjadi tuan rumah yang kemudian menjadikan Depok memiliki pemerintahan sendiri lepas dari pengaruh dan campur tangan dari luar. Nah, mereka punya tatanan pemerintahan sendiri yakni Gemeente Bestuur Depok yang bercorak republik. Ya tak ayal jika mereka enggan bergabung dengan Indonesia, mengingat mereka sudah merdeka dan sudah punya presiden sendiri sebelum proklamasi 17 Agustus 1945. Depok tidak mau mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tadi saya sudah bilang. Akibatnya wilayah yang berjarak hanya beberapa kilometer dari Jakarta diserbu para pejuang kemerdekaan. Di antara ratusan pejuang yang gugur itu terdapat Margonda. Margonda berencana kembali merebut Depok bersama para pejuang lainnya. Tapi sayangnya Margonda gugur pada 16 November 1945 di Kalibata, Depok. Daerah bersungai di kawasan Pancoran Mas dan bermuara di Kali Ciliwung itu menjadi saksi gugurnya Margonda.
Yang kedua ada Rasuna Said. Rasuna Said, ia memiliki nama lengkap Hajah Rangkayo Rasuna Said. Ia lahir pada tanggal 14 September 1910 dan meninggal pada tanggal 2 November 1965. Ia merupakan tokoh nasional yang bergerak di bidang politik. Ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Riwayat hidupnya. Rasuna Said dilahirkan pada 14 September 1910 di Desa Panyanggihan, Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ia merupakan keturunan bangsawan Minang. Ayahnya bernama Muhammad Said, seorang saudagar Minangkabau dan bekas aktivis pergerakan. Lalu perjuangan politik dan jurnalis. Nah, tidak hanya dari politik, si Rasuna Said ini juga termasuk dalam jurnalis ya. Yaitu yang pertama ada awal perjuangan politik Rasuna Said dimulai dengan beraktivitas di Sarekat Rakyat sebagai sekretaris cabang. Ini beda ya, bukan Sarekat Islam. Kemudian juga bergabung dengan Sumatera Tawalib dan mendirikan Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI di Bukit Tinggi pada tahun 1930. Tahun berikutnya ia menjadi anggota Partai Sarekat Islam yang tadi ya. Lalu ada tahun berikutnya Rasuna yang kembali menjadi Padang Panjang. Pada tanggal 25 Oktober 1932, dalam rapat umum bagian perempuan PERMI di Padang Panjang, Rasuna menyampaikan pidato publik berjudul Langkah-Langkah Menuju Kemerdekaan Rakyat Indonesia, di mana dia mengutuk penghancuran mata pencaharian rakyat dan kerusakan yang dilakukan pada rakyat Indonesia oleh kolonialisme. Rasuna Said sempat ditangkap bersama teman seperjuangannya Rasima Ismail dan dipenjara pada tahun 1932 di Semarang. Rasuna dibebaskan dari penjara pada tahun 1934. Ia belajar di Sekolah Pendidikan Keguruan PERMI di Padang selama 4 tahun dan juga dia juga bekerja sebagai jurnalis yang tadi saya sudah singgung. Nah lanjut, ini merupakan pada saat ia menjadi jurnalis ya. Rasuna Said dikenal dengan tulisannya yang tajam. Pada tahun 1935, Rasuna menjadi pemimpin redaksi di sebuah majalah raya. Pada tahun 1937 di Medan, Rasuna mendirikan perguruan putri untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya. Ia membuat koran mingguan bernama Menara Putri. Slogan koran ini mirip dengan slogan Bung Karno, yaitu "Ini dan aku, marah dan aku". Koran ini banyak berbicara soal perempuan. Meski begitu, sasaran pokoknya adalah pemasukan sedang pergerakan yaitu anti kolonialisme. Pada masa pendudukan Jepang, Rasuna Said ikut serta sebagai pendiri organisasi pemuda Nippon Raya di Padang, kemudian dibubarkan oleh pemerintah Jepang. Nah, Rasuna Said diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 084 TK tahun 1974 tanggal 13 Desember 1974. Untuk mengenang jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, nama HR Rasuna Said diberikan sebagai salah satu nama jalan protokol di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Lalu ada Dan Mogot. Ini adalah tokoh ketiga ya, dan juga merupakan tokoh terakhir yang akan saya bahas di sini. Nama Dan Mogot diabadikan sebagai nama jalan yang menghubungkan Grogol dan Cengkareng di Jakarta Barat dengan kota Tangerang. Sementara di tempat pertempuran Lengkong tersebut dibangun monumen peringatan kisah penemuan Lengkong, dijadikan dasar penulisan skenario film Merah Putih 2009. Nanti pertemuan Lengkong akan kita bahas ya. Ia merupakan tokoh nasional pejuang kemerdekaan. Dan Mogot lahir pada tanggal 28 Desember 1927 dan meninggal pada tanggal 25 Januari 1945. Adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan mantan anggota serta pelatih peta di Bali dan Jakarta pada tahun 1942 sampai 1945. Lalu ada riwayat hidupnya serta pengalamannya. Dan Mogot lahir di Manado, Sulawesi Utara pada tanggal 28 Desember 1927 dari pasangan Nicholas Mogot dan Emilia Inkiriwang Mia atau Mia ya. Diberi nama Elias Daniel Mogot dan dipanggil Daan Mogot. Ayahnya ketika itu adalah Hakim Besar Ratahan. Ia anak 5 dari 7 bersaudara. Saudara sepupunya antara lain Kolonel Alex K. Wilarang, Panglima Divisi Siliwangi, serta Panglima Besar Permesta, dan Inspektur Jenderal Polisi A. Gordon Mogot, merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara serta Kadif Propam Mabes Polri. Lalu bergabung dengan PETA di masa pendudukan Jepang.
Pada tahun 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Pada tahun itu juga, pemuda dan Mogot direkrut ke Seinen Dojo, pasukan paramiliter pribumi bentukan Jepang di Tangerang. Di pasukan tersebut dan menjadi angkatan pertama. Sebenarnya, usia dan Mogot belum memenuhi syarat yang ditentukan pihak Jepang, 18 tahun. Ia waktu itu masih berumur 14 tahun. Namun karena kepandaiannya dan kejeliannya serta prestasinya setelah pendidikan militer, dan justru dipromosikan menjadi pembantu instruktur pembela tanah air atau PETA di Bali pada tahun 1943. Bergabung dengan PKR di masa kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, dan Mogot bergabung dengan Barisan Keamanan Rakyat atau BKR dan mendapat pangkat mayor. Ini hal menarik mengingat usia dan Mogot pada saat itu baru 12 tahun. Mendirikan Akademi Militer Tangerang. Berbekal pengalamannya sebagai pelatih PETA di Bali, dan Mogot bersama dengan rekan-rekannya bersama perwira menengah TKR seperti Kemal Idris dan Jahja dan Taswin menggagas pendirian Akademi Militer untuk melatih calon-calon perwira TKR dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Gagasannya ditanggapi serius oleh Markas Besar Tentara atau MBT di Jakarta pada 18 November 1945. Bendera Militaire Academy Tangerang atau MAT, dan Mogot pun dilantik sebagai direktur. Nah, kita masuk ke peristiwa Lengkong yang tadi kita udah sempat singgung ya, Pada tanggal 24 Januari 1946, Kepala Staf Resimen 4 Tangerang Mayor dan Jahja menerima informasi intelijen bahwa pasukan Belanda dan Benil sudah menduduki Parung dan akan merebut depot senjata tentara Jepang di Lengkong. Ya, gerakan militer Belanda itu akan mengancam kedudukan Resimen 4 Tangerang dan Akademi Militer Tangerang secara serius. Sebab itu, pihak Resimen 4 Tangerang mengadakan tindakan pengamanan. Mayor dan Yahya segera memanggil Mayor dan Mogot dan Mayor Wibowo, perwira penghubung yang diperbantukan kepada Resimen 4 Tangerang. Dalam pertempuran itu, sayangnya Mayor dan Mogot terkena peluru pada paha kanan dan dada. Tapi ketika melihat anak buahnya yang memegang senjata mesin mati tembak, ia kemudian mengambil senapan mesin tersebut dan menembaki lawan sampai ia sendiri dihujani peluru tentara Jepang dari berbagai penjuru. Dan Mogot sendiri kita bisa belajar kalau misalnya kita harus berkorban ya untuk negara sendiri gitu. Mungkin dan juga kita belajar juga kalau misalnya di Rasuna Said kita harus mempunyai pemikiran yang sama antara perempuan serta laki-laki. Jadi kita harus mempunyai pemikiran itu kayak derajat kita sama dengan derajat manusia lainnya gitu. Lalu ada yang tadi awal itu Margonda juga kita belajar dari Margonda itu bahwa kita harus rela berkorban ya demi kepentingan negara gitu. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.